semuanya, balik lagi dengan saya teman-teman di Trader ID. Seperti biasa hari ini kita akan membahas IHSG dan 6 saham ya. Dan sebelum lanjut ke pembahasan, disclaimer on dulu. Karena video ini bukanlah ajakan untuk membeli maupun menjual suatu saham tertentu. Ini murni adalah analisa saya pribadi. Jadi silakan untuk dianalisa ulang kembali, karena nanti baik keuntungan maupun kerugian itu teman-teman yang akan tanggung resikonya. Oke, kita mulai pembahasan dari indeks ya. Indeks hari ini ditutup naik tipis ya, 0,16% ke level 6554, dan hari ini foreign masih keluar ya, masih keluar di IHSG teman-teman hari ini. Dari foreign yang masih terus keluar, kemungkinan indeks akan ke sini ya, ke sekitaran 6480-an ya. Kemungkinan indeks akan ke situ, ke sekitaran 6480-an, dan kita harapkan indeks akan rebound di situ. So far indeks sebenarnya masih oke ya. Kalau dia belum mampu jebol dari sini ya. Ini ada support di 6480 ya. Kalau indeks belum mampu jebol dari ini ya, indeks menurut saya masih baik-baik saja ya. Bahayanya adalah ketika indeks jebol dari sini, maka terkonfirmasi indeks membentuk pola head and shoulders ya. Di sini shoulder kiri, kemudian di sini ada headnya, di sini shoulder kanannya, dengan neckline di 6480. Kalau itu dijebol, maka potensi indeks akan lanjut turun, mungkin saja ke sekitaran 6200-an ya. Kita harapkan indeks akan segera rebound ya. Oke, itu untuk indeks. Menurut saya sih indeks masih oke, masih baik-baik saja. Sekarang menurut saya juga harga yang cukup menarik buat teman-teman beli saham-saham yang bagus ya, saham-saham penggerak indeks. Oke, itu untuk indeks. Kemudian saham pertama yang akan saya bahas adalah saham ESA. Untuk saham ESA ini sendiri sebelumnya udah pernah kita bahas ya, kita udah buat trading plan beberapa waktu yang lalu. Ini kita bisa hapus dulu ya biar nggak kebanyakan apa ya, Oke, untuk ESA ya, kalau kita perhatikan ESA, dia breakout di sini, dia volumenya gede, kemudian dia turun konsolidasi dengan volume yang menipis. Jadi ESA menurut saya cukup menarik buat teman-teman yang mau re-entry saham ini ya. Dengan, kalau menurut saya, kalau teman-teman buy-nya langsung lamsam ya, langsung buy banyak di harga sekarang, menurut saya cukup beresiko, karena supportnya cukup jauh ya. Support berikutnya ada sekitaran harga 440 ya, supportnya cukup jauh. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry saham ini, bisa manfaatkan entry bertahap ya. Kalau kita lihat candle 1 jamnya ya, teman-teman bisa manfaatkan dua area entry ini. Yang pertama di sini di sekitar harga 470 sampai 460-an ya, 470 sampai 460. Kemudian yang berikutnya ada di sini di sekitaran harga 440. So far ESA ini cukup menarik, price volume oke. Dari segi chart, dia baru saja keluar dari sideways panjangnya. Jadi ESA menurut saya masih ada potensi untuk lanjut naik ya. Jadi buat teman-teman yang baru mau entry, bisa manfaatkan untuk entry. Dan buat teman-teman yang udah entry dari bawah, ini sahamnya masih sangat layak untuk kita hold. Oke, itu untuk saham ESA. Kemudian yang berikutnya adalah saham Oils. Oils ini beberapa hari yang lalu kita bahas ya. Oils cukup menarik. Kalau menurut saya cukup menarik ya. Cukup menarik, kenapa? Kita bisa perhatikan di sini dia dia punya pattern volume wedge, dia break dengan volume, kemudian dia konsolidasi 2 candle tanpa volume, kemudian lanjut naik, dan 2 hari terakhir dia turun tanpa volume ya, ARB turun tanpa volume. Jadi Oils ini menurut saya cukup menarik ya, buat teman-teman yang baru mau entry saham ini, ada kesempatan untuk re-entry. Harga re-entry-nya menurut saya ada di harga sekarang juga cukup oke, di harga 296. Kemudian yang berikutnya ada di sini di sekitaran harga ARB besok ya, di sekitaran harga 274 kalau nggak salah. Kalau besok ARB dia ke 274 ya.
bisa manfaatkan, tunggu besok kalau dia ARB. Menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk oils di harga ARB kalau dia besok ARB. Dengan stop loss teman-teman bisa set di bawah 268 ya. So far menurut saya ini masih oke, dia turun tanpa volume. Jadi chart pattern oke, volume juga oke. Jadi oils ini masih menarik buat teman-teman yang baru mau entry. Oke, itu untuk oils. Kemudian yang berikutnya ada MLPL. Untuk saham MLPL ini sendiri ya, sudah beberapa kali kita bahas sebelumnya saham MLPL ini, dan kemarin ada transaksi crossing ya. Kalau nggak salah apa namanya ya, sorry, pokoknya ada perusahaan luar yang akuisisi saham ini ya, akuisisi saham ini sekitar 17% lebih. Dan yang saya baca ya, dia akuisisi saham ini di harga 1000 teman-teman ya, which is itu masih sangat jauh dari harga sekarang. Berarti kalau dia mau untung ya, kalau yang akuisisi itu mau untung, maka MLPL ini harus dibawa ke lebih dari 1000. Berarti itu potensinya beggar ya. Untuk MLPL ini sebenarnya cukup oke. Dan juga ada isu bahwa MLPL ini mau RI di harga 500. Jadi sebenarnya dari segi sentimen MLPL ini cukup menarik ya, cukup menarik buat teman-teman perhatikan. Tapi posisi sekarang untuk MLPL sedang berada di resisten. Dan di sini juga ada pola yang namanya triple bottom ya. Kalau kita perhatikan, ini bottom pertama, ini bottom pertamanya. Kemudian bottom keduanya di sini, dan di sini ada bottom ketiganya. Potensi cukup menarik ya, potensinya untuk MLPL ini cukup menarik. Dari segi volume 2 candle terakhir volumenya cukup tinggi, jadi menurut saya MLPL ini cukup menarik buat diperhatikan. Jika besok dia mampu break dari 4.15 sampai 4.20, potensi untuk MLPL ini menutup gap di harga 515 itu cukup potensial ya. Jadi MLPL ini buat teman-teman yang baru mau entry ini sebenarnya cukup menarik buat diperhatikan, buat dimasukkan ke watchlist terlebih dahulu. Jadi secara sentimen MLPL ini cukup menarik. Juga volume 2 candle terakhir volumenya juga cukup tinggi. Dari segi chart pattern juga sebenarnya menarik ya, ada pola triple bottom, dimana jika di break potensi akan ke sekitaran 520-an. Jadi menarik buat teman-teman yang mungkin ada yang sudah entry, ini menarik untuk di hold. Atau yang belum entry bisa perhatikan besok ketika dia break dari 4.20 ya. Oke, itu untuk MLPL. So far juga masih oke. Kemudian yang berikutnya ada saham BSDE. Nah, saham properti BSDE ini sudah cukup lama kita nggak bahas ya, setelah dia break dari sini, dari rising wedge. Nah, BSDE ini cukup menarik ya, cukup menarik buat kita masukkan ke watchlist. Kenapa ya? Kenapa? Di sini dia membentuk pattern yang namanya rising wedge, sudah dijebol dan target penurunnya sudah tercapai. Kemudian kalau kita tarik garis di sini, dia membentuk pattern yang namanya kebalikan dari rising wedge, yaitu falling wedge. Ya. Oke. Ya, di sini ada potensi dia membentuk pattern yang namanya falling wedge, di mana jika nantinya ini ya, downtrend line patternnya ini mampu di break ke atas, apalagi breaknya dengan volume, potensi untuk BSDE ini kembali ke sekitaran 1080 itu cukup lebar ya. Jadi buat teman-teman yang belum mau entry atau yang tertarik untuk entry saham ini, bisa perhatikan ketika dia break dari pattern falling wedge ini. Menurut saya masih oke ya, cukup oke. Kita bisa lihat dari segi volume dia turun,
volumenya nggak begitu kecil dan juga nggak begitu besar. Jadi sebenarnya ini kalau saya bilang masih menarik ya, masih cukup menarik. Masih cukup menarik buat dimasukkan ke watchlist buat teman-teman yang belum punya saham properti. Ini PSDE ini cukup menarik. Oke, untuk PSDE, kemudian yang berikutnya ada saham Jaya. Saham ini pertama kali saya bahas. Kalau kita perhatikan, dia baru break dari pola sideways-nya ya. Di sini dia pola sideways cukup lama, kemudian dia break dengan volume ya. Sini dia break dengan volume yang tinggi, kemudian dia di sini konsolidasi dengan volume yang relatif mengecil. Kalau saham-saham seperti ini saya lebih suka lihat candle 1 jam atau bahkan 15 menit teman-teman sebenarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini kita bisa tarik sebuah support ya untuk Jaya ini di sekitaran harga 190 ya. 190 sampai 192 kita bisa tarik, Oke, di sini kita bisa tarik sebuah support ya di sekitaran harga 190 sampai 194. Kemudian di sini ada pattern mirip dengan rising wedge yang sudah di-breakdown ke bawah. Jadi kalau dilihat dari patternnya sini kurang menarik ya. Dia ada mirip rising wedge, tapi ini bukan rising wedge. Sudah di-breakdown. Kalau kita perhatikan tiap volume dia jebol cukup tinggi, kemudian dia hari ini mencoba retest ke atas tapi belum mampu melewati garisnya ini. Jadi masih ada potensi untuk Jaya ini lanjut turun kalau kita perhatikan di sini di sekitaran harga 190. Kalau 190 itu mampu mempertahankan Jaya, maka Jaya ini berpeluang kembali up. Tapi kalau kita hanya lihat dari segi support resisten, sebenarnya Jaya ini masih potensinya masih akan naik ya. Kenapa? Karena dari segi volume dia naik cukup kencang, kemudian volume dia konsolidasi tipis-tipis. Jadi menarik untuk dimasukkan ke watchlist. Dengan stop loss ya. Kalau teman-teman mau buy dari ke sekarang, stop lossnya teman-teman bisa set di sini di 190 itu cukup jauh. Kalau 10%-an ya, 11%-an dari harga sekarang untuk risknya. Jadi buat kamu yang baru tertarik untuk entry-nya dengan lot kecil aja, karena ini juga saham yang cukup volatile dan kurang liquid ya. Kalau menurut saya ini sahamnya kurang liquid. Kalau kita perhatikan lebih jauh lagi ya, volumenya sih beberapa hari terakhir ini sudah mulai besar ya. Jadi menurut saya sih ini cukup menarik untuk diperhatikan jika dia memang mampu bertahan dari angka 160. Jika ini dijebol, maka potensi untuk Jaya ini kembali ke 160-an itu cukup lebar. Jadi buat kamu yang baru mau entry, misalnya entry sekarang, lotnya dikecilin, stop lossnya di bawah 180. Oke, itu untuk saham Jaya. Kemudian berikutnya ada saham Denar atau Bank Oke Indonesia. Denar ini sebenarnya beberapa kali sudah pernah kita bahas ya. Dan oke, kalau kita perhatikan ya secara tren, ini trennya sebenarnya bisa kita bilang sideways tapi naik tipis-tipis ya. Sebenarnya naik tipis-tipis dengan volatilitas yang cukup tinggi. Dan kalau kita perhatikan ya, teman-teman perhatikan di sini dia membentuk di pattern yang namanya cup and handle. Ya, di sini dia cupnya, kemudian di sini handle-nya. Di sini ada pattern cup and handle. Ya, ini sebenarnya menarik ya. Cup and handle di break dengan volume yang tinggi, kemudian dia konsolidasi dengan volume yang mengecil. Bisa dibilang volumenya tipis-tipis sekali. Dan dua candle terakhir ini dia sudah berhasil rebound di atas support. Jadi sebenarnya Denar ini menurut saya cukup menarik, masih ada ruang untuk Denar ini kembali melanjutkan kenaikan. Mungkin akan jebol
ini all time high-nya di sekitaran harga 410 ya, 415. Ada potensi ini untuk lanjut naik dan jebol ini, tapi risknya cukup tinggi kalau kita tarik risknya ya. Kalau teman-teman pasang stop loss di sini, risknya sekitaran 12% ya. Risknya sekitar 12%, jadi buat kamu yang baru mau entry, risk reward diatur karena saham ini juga cukup volatile. Lot sizing-nya diatur ya, lot sizing-nya diatur karena apa namanya? Untuk stop loss di 12% itu menurut saya sih cukup apa ya, cukup tinggi untuk risknya. Tapi untuk saham-saham seperti ini kan memang high risk high return ya. High risk high return, jika memang ini saham nanti lanjut naik maka potensinya cukup tinggi. Kalau misalnya kita buat risk reward lah ya, misalnya teman-teman buy di harga sekarang di 348, kemudian stop lossnya teman-teman set di sini di bawah candle inilah ya, itu sekitar 12,16%. Nah, jika dia memang ini mampu di break ke atas, kita harapkan dia membentuk yang namanya swing high baru. Jadi kita harapkan dia apa namanya break ini dan lanjut naik. Jadi kita pasang set target naik. Yang pertama kita bisa set target di sini ya di 418 atau bisa kita belakang 420, itu rewardnya sekitar 20%, jadi 1:2 ya. Kemudian yang berikutnya teman-teman bisa set di sini di harga 500, jadi sekitaran 44%. Cukup menarik ya, cukup menarik untuk saham benar ini, apalagi dia baru break dari pattern kapan handle-nya. Oke, itu untuk saham dengar dan sekaligus mengakhiri pembahasan kita. Semoga bermanfaat ya. Selamat malam. Terima kasih.